Jadi kalau selama ini kalian ngiranya yang kecanduan judi online itu cuma cowok aja, kalian salah besar. Pernikahan gue yang sebelumnya berjalan harmonis harus hancur berantakan cuma gara-gara istri gue yang kecanduan judul dan bikin ekonomi rusak serusak-rusaknya. Gue udah berusaha nasihatin dan maafin semua kelakuan dia yang keterlaluan. Tapi lama-kelamaan kesabaran gue dibuat habis karena udah ketiga kalinya dia ketahuan ngabisin semua uang yang kita tabung sama-sama. Pertama kali ketahuan sekitar 3 bulan lalu. Gue baru pulang kerja dan kaget ngeliat kondisi rumah yang berantakan. Gue nggak langsung mikir bahwa itu adalah ulahnya yang suka lempar-lempar barang ketika kalah main judol. Butuh sekitar 3 hari sampai gue ngeh kalau itu adalah ulahnya. Suatu malam ketika dia lagi tidur, gue ambil HP-nya dan gue banting sekenceng-kencengnya. Bukan karena gue cowok kasar ya, itu aja besoknya langsung gue beliin HP second. Tapi gue cuma pengen tahu apakah dia segitu kecanduannya dan bakal main judol itu lagi, dan ya tetap dilakuin. Yang kedua kalinya adalah 2 bulan lalu. Gue tahu itu secara nggak sengaja dan udah terlanjur. Setelah gue baru sadar, dia pinjol pakai nama dan KTP gue di 3 aplikasi yang berbeda dengan total 200 juta lebih, yang bahkan sertifikat rumah gue pun nggak cukup kalau dibuat gantiin pinjolnya. Gue marah dan ancam dia untuk cerai. Dia berlutut di kaki gue dan memohon untuk ngasih dia kesempatan sekali lagi untuk terakhir kalinya. Dilumuri dengan amarah yang tinggi, namun dia tetaplah istri gue. Gue pun meluk dan memaafkan dia, dan tentu dengan satu syarat, jangan pernah diulangin lagi. Jadi besoknya gue beli mini CCTV gitu. Kameranya kecil banget untuk gue taruh di setiap ruangan dan bisa gue akses videonya pakai HP. Ini gue lakuin untuk perhatiin perilaku dia diem-diem dan antisipasi suatu saat kalau emang beneran cerai. Video itu adalah buktinya. Dan hilanglah kesempatan terakhirnya dia. Kesempatan ketiga kalinya setelah 2 kali gue maafkan dan tetap aja masih dia lakuin. Tapi kali ini agak beda dari 2 sebelumnya. Malam itu adalah malam anniversary pernikahan kita. Gue baru pulang kerja dan dia lagi nyiapin makan malam spesial yang memang udah kita rencanain sebulan sebelumnya. Nggak begitu mewah sih, tapi cukuplah untuk keluarga yang sedang kelilit pinjol. Ada kue ulang tahun, makanan kesukaan gue, sirup melon kesukaan gue, dan pastinya hadiah masing-masing. Dia duduk di hadapan gue di depan meja yang tertata rapi. Sebelum kita mulai, gue nyuri dia ke garasi untuk ambil hadiah yang udah gue siapin. Dia pun lari ke garasi dan balik dengan kotak kado yang gue bungkus rapi. Gue mulai ngomong deh tuh, "Gak kerasa ya sekarang kita udah berjalan selama ini walaupun gak begitu mulus," hehe, sambil bercanda dikit-dikit. Gue ngomong lagi ke dia, "Sebelum kita makan-makan, aku mau nanya dulu deh sama kamu." Dia agak kebingungan sama perkataan gue sambil ngangguk ragu. Gue tanya ke dia, "Kamu tahu nggak sih tentang asuransi jiwa gitu? Yang katanya keluarga bisa dapat uang ketika ada yang meninggal. Kok aku dapat email yang katanya nama aku masuk ke dalam program asuransi jiwa ya?" Dia jawab dengan kebohongannya yang udah gue apal. "Aku nggak tahu, emang kenapa?" Gue lanjutin itu. "Iya, aku barusan cek email dan ini aku udah terdaftar aktif. Mungkin dulu aku nggak sengaja ikutan programnya atau kepencet gitu, karena kan ngapain banget. Asuransi begituan mah pasti scam, sama aja kayak judol. Nggak mungkin deh kita beneran dibayar." "Oh iya? Rugi dong yang megang asuransi itu." "Yalah, orang palsu kok. Kalau dibayar pun paling dikit. Pokoknya kayak judol deh." Tatapannya makin gugup. Tangannya gemetar dan berusaha nenangin dirinya sendiri dengan minum es sirup di gelasnya. Tapi gue bisa ngerasa kalau dia ini lagi bohong. Gue ngomong lagi, "Aku mau jujur nih. Aku tuh belakangan ini masang kamera CCTV kecil yang terpasang di semua ruangan termasuk garasi tempat kamu main judol sampai ke ruang masak." Bibirnya gemetar dan lidahnya